Di sebuah desa terpencil di Jawa, pada masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang wanita cantik bernama Sari. Sejak kecil, ia sudah dikenal karena kemampuannya menari dengan indah. Setiap gerakan tariannya memancarkan pesona yang mampu membuat siapa saja terpesona. Namun, meski kecantikannya menjadi legenda, Sari menyimpan rahasia yang kelam. Ia dikenal sebagai Nyai Ronggeng, seorang penari tradisional yang tidak hanya menari untuk hiburan, tetapi juga menyimpan kekuatan gaib yang mengerikan. Di balik keindahan gerakan tariannya, Sari menjalani hidup yang penuh penderitaan. Dulu, ia hanya seorang gadis desa biasa. Namun, hidupnya berubah setelah pertemuannya dengan seorang dukun tua yang datang ke desanya. Dukun itu membawa pesan dari dunia gaib, menawarkan kekuatan yang luar biasa jika Sari bersedia menjadi Nyai Ronggeng. Dalam keadaan terdesak, karena desakan hidup yang semakin sulit dan ingin melarikan diri dari kemiskinan, Sari menerima tawaran tersebut tanpa mengetahui konsekuensinya. Sari tidak tahu bahwa kekuatan yang diberikan oleh sang dukun bukanlah sekadar kemampuan menari. Tarian ronggeng yang ia pelajari adalah sebuah ritual yang terhubung dengan dunia roh dan arwah leluhur. Setiap gerakan tarian itu memiliki tujuan yang sangat dalam, yaitu mengikat jiwa penari pada dunia gaib, menjadikan mereka sebagai medium antara dua dunia, yang seringkali menjadi tempat bagi roh-roh jahat untuk menguasai tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Setiap kali ia menari, tubuhnya seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada dorongan tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ia sedang dijalani oleh kekuatan lain. Ia merasa seperti ada roh yang merasuk ke dalam dirinya, menguasai pikirannya, dan mengendalikan gerakannya. Ketika menari, Sari merasa dunia di sekelilingnya mulai kabur, dan ia seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Keindahan gerakan tarian ronggengnya yang memukau, justru menutupi kegelapan yang mulai merasuk ke dalam dirinya. Namun, yang lebih mengerikan adalah bahwa dalam setiap tarian Sari, selalu ada korban yang jatuh. Ada desas-desus di desa bahwa setelah Sari menari, seseorang pasti akan menghilang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pria muda bernama Jaya, yang sangat mencintai Sari, datang untuk menyaksikan tarian ronggengnya. Jaya adalah seorang pemuda tampan yang berasal dari keluarga terpandang di desa tersebut, dan ia telah lama mengagumi Sari. Ia berharap bisa melamar Sari dan membawanya pergi dari kehidupan yang penuh penderitaan itu. Tetapi, setelah malam itu, Jaya menghilang tanpa kabar. Desa menjadi gempar dengan hilangnya Jaya. Keluarga dan sahabat-sahabatnya mencarinya ke segala penjuru, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Banyak orang mulai berbisik bahwa Jaya menjadi korban dari tarian ronggeng yang dibawakan oleh Sari. Sebagian orang mengira bahwa roh jahat yang merasuki tubuh Sari menuntut nyawa setiap orang yang berani menyaksikan tarian tersebut. Tak lama setelah itu, banyak orang yang mulai menghindari Sari, takut akan kutukan yang mengikutinya. Sari, yang kini mulai merasa semakin terasing dari dirinya sendiri, merasa dihantui oleh kenangan akan Jaya. Ia sering kali mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara Jaya yang memanggil-manggil namanya. Ketika ia menari, kadang-kadang ia merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi, dan ia mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk terus menari, meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya hampir hancur. Tanpa ia sadari, roh Jaya yang telah hilang kini menjadi bagian dari kutukan yang mengikatnya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit, dan desa kembali mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan para pejabat Belanda. Sari diminta untuk menari lagi, sebagai bagian dari hiburan untuk para tamu yang datang. Tanpa pilihan lain, Sari naik ke panggung dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh ketakutan. Ia tahu bahwa kali ini bisa jadi adalah malam terakhirnya, malam ketika kutukan itu akan membawa perubahan yang lebih mengerikan. Saat ia mulai menari, gerakan tubuhnya semakin cepat dan tak terkendali. Tarian yang seharusnya elegan dan penuh pesona itu, kini berubah menjadi kekacauan yang menakutkan. Sari merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya masuk ke dalam kegelapan yang dalam.
Matanya yang dulunya cerah kini kosong, dan dalam tarian itu, ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi Sari yang dulu. Roh-roh leluhur dan makhluk halus yang terperangkap dalam tarian ronggengnya kini menguasai tubuhnya sepenuhnya. Ketika para penonton mulai merasakan ketegangan yang tak biasa, sosok bayangan muncul di antara kerumunan. Jaya, yang kini sudah menjadi arwah, berdiri di depan Sari dengan wajah pucat dan mata kosong. Sari yang terhanyut dalam tarian tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ia merasa Jaya mendekat, dan dalam sebuah momen yang penuh kekuatan gaib, Sari dan Jaya terhubung kembali. Namun, roh yang menguasai tubuh Sari tidak akan membiarkan mereka bersatu. Dalam keputusasaan, Sari berteriak, memohon agar Jaya membebaskannya dari kutukan itu. Tetapi roh yang menguasai tubuhnya semakin kuat. Tiba-tiba, tubuh Sari terangkat ke udara, dikelilingi oleh cahaya biru yang menakutkan. Desingan angin dan suara gamelan yang diputar oleh roh-roh halus mengisi udara malam itu. Jaya, yang kini hanya sebuah arwah, mencoba untuk mendekati tubuh Sari. Dengan suara serak, ia berteriak, "Sari, aku datang untuk membebaskanmu." Namun, roh yang menguasai tubuh Sari, yang telah lama terperangkap dalam tarian itu, menolak untuk melepaskannya. Dalam sekejap, Sari terjatuh ke tanah, tubuhnya terbujur kaku. Tarian itu berakhir, tetapi kutukan itu belum selesai. Di desa itu, Sari kini menjadi legenda. Orang-orang yang berani mendekat ke panggung tari ronggeng yang kosong, akan mendengar suara gamelan yang dimainkan oleh roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Mereka yang melihat tarian Sari atau mendengarkan suaranya akan menjadi bagian dari dunia gaib, terperangkap dalam putaran tak berujung yang mengikat mereka selamanya. Akhir cerita, desa itu kini ditinggalkan, dan tempat itu menjadi tabu bagi penduduk sekitar. Hutan yang mengelilingi desa menyimpan banyak misteri, dan para pengembara yang penasaran seringkali hilang tanpa jejak setelah berani mendekat. Mereka yang berani mengintip pada malam hari akan melihat Nyai Ronggeng menari di bawah cahaya bulan, tubuhnya terbungkus dalam bayang-bayang gelap. Setiap gerakannya adalah sebuah kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Dan setiap malam, sosok Jaya, yang kini menjadi bagian dari dunia gaib, mengikuti setiap langkahnya, menunggu untuk membebaskan Nyai Ronggeng, atau terperangkap selamanya dalam kegelapan yang tak pernah selesai.